Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila haratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa jamil anbiya wal mursalin wa malikal qarabin syuhada sholihin wal ulama amin. Wa masyayna bidun syarikil azim wa riba bi bari wa bari asmaina rahi abaina wa matin wa jadadin wa jadatina wa qurbatina Susunarihi ma'andi bihadal kitab nafa'allahu bihum lam yashahna bifa'il qabarullah januba maskana wa jannah syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wa Abu Dawud an Zaid bin Khalid, dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Zaid bin Khalid, Rasulullah bersabda, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, summa sholat rakaataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, sholat sunat wudu, la yashu fihima, tidak ada lupa di dalam 2 rakaatnya, gufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Ini sekalian tentang sholat sunat wudu. Jadi disunahkan setiap kita selesai wudu berdoa dan sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Maka di situ disunahkan kita salat sunnah wudu. Wa Muslimun, dan telah meriwayatkan juga Imam Muslim an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir, ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim, yatawaddau, dia berwudu, fayuhsina wudu'ahu, maka dia perbaiki wudunya dengan sempurna, summa yakumu, kemudian dia berdiri, fayusalli, maka dia sholat rakaataini 2 rakaat, mukbilan, sambil menghadap, alaihima, menuju kepada 2 rakaat itu, biqalbihi, dengan hatinya, wa wajhi, dan wajahnya, illa wajabat lahul jannah, melainkan wajib dia mendapatkan pahala surga. Ya, ini jalan-jalan menuju pintu surga. Ya, hadis-hadis ini menunjukkan kita berusaha
hidup ini untuk mendapatkan ampunan dosa dan mudah masuk surga. Maka biasakan sesudah wudhu itu ada sholat 2 rakaat, namanya sholat sunat wudhu. Ya, bahkan di sini hadis mengatakan bila mana seseorang muslim memperbaiki wudhunya kemudian sholat 2 rakaat, maka wajib baginya mendapatkan pahala surga. Wa qala, dan telah berkata Syekhuna Ibnu Hajar, inna rakaatayil wudu'a wa inna rakaatayil wudu'i, bahwasanya 2 rakaat wudu tafutani, dia menjadi kehabisan waktu, luput dia 2 rakaat itu, ija akharahuma, bila mana orang itu mengakhirkan 2 rakaat itu, bihaisu la tansiyani, sekiranya la tansibani, tidak dinisbatkan keduanya itu lahu baginya urban, menurut kebiasaan. Hadirin sekalian, jadi salat sunat wudu ini mesti habis wudu dan diusahakan masih basah-basah, belum kering air wudu dari wajah kita, dari anggota wudu kita, diusahakan semacam itu. Jadi barang siapa yang mengakhirkan, artinya nunda-nunda untuk sholat sunat wudu, ya, maka yaitu tidak dinisbatkan baginya, ya, sebagai sholat sunat wudu kalau sudah lepas daripada waktunya, waktu sholat sunat wudu menurut kebiasaan. Upamanya diselingi dengan sholat yang lain, itu nggak boleh. Jadi benar-benar baru berwudu gitu. Wa bahasa, dan telah membahas ba'dul mutaakhirin, sebagian ulama mutaakhirin, imtidadu waktihima, panjang waktunya 2 rakaat sunat wudu itu, ma baqiyal wudu, selagi masih ada dia punya wudu. Tuh, bahkan di sini dibilang selagi dia masih punya wudu itu, kalau dia belum gunakan untuk sholat, yang untuk sholat-sholat lain, maka dia masih ada sholat sunat wudu. Ya, umpamanya kita nih punya wudu, berwudu, nah, kemudian mau wudu aja gitu, nanti pagi gitu mau wudu, ntar mau sholat duha gitu. Itu dianjurkan sebelum sholat duha itu sholat sunat wudu dulu. Kalau udah terlanjur sholat duha, udah luput waktunya untuk kita sholat sunat wudu. Ya, tetapi di dalam pembahasan ulama mutakhirin, selagi dia masih punya wudu, di situ masih boleh disunatkan, ya, dilakukan sholat sunat wudu. Selagi wudunya itu yang dia lakukan belum melakukan sholat sunat wudu, maka masih boleh dia melakukan sholat sunat wudu. Ya, jadi sholat sunat wudu banyak waktunya. Selagi dia punya wudu, walaupun udah lama, udah 2 jam, 3 jam masih wudu, udah boleh ya. Dia belum melakukan sholat sunat wudu, dia mau lakukan, boleh sholat sunat wudu itu. Wa yusanu, dan disunahkan ayaqra'a fil ula, membaca di dalam rakaat pertama itu, di dalam salat sunat wudu, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfaru li dzunubihim wallahu yajidillah ghafurur rahima. Ya. Dan ayat ini yang dianjurkan itu dalam rakaat pertama, ya, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka ila rahima, sampai kepada
ujung ayat, yaitu akhir ayat rohimah, ghafurur rohimah, dalam rakaat yang pertama. Wa bisaniyati, dan di dalam rakaat yang kedua, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rohimah. Dan ya pada ayat yang kedua, rakaat yang kedua ayatnya, wa may ya'mal su'an, dan barang siapa yang beramal keburukan, au yajrim nafsahu, atau menganiaya dia terhadap dirinya sendiri, ya, summa yastaghfirillah, kemudian banyak istighfar kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahimah, maka dia akan jumpa dengan Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya. Dan di sini itu dalam rakaat yang kedua surahnya itu. Tapi kalau belum hafal ini, kulhu aja mah kuliah kulhu aja cukup itu. Wakilah, dan dikatakan tafutani bijafafil adha'i. Dan ada juga yang mengatakan menjadi luput 2 rakaat sunat wudu ini bijafafil adha, dengan keringnya dia punya anggota badan daripada air wudu. Air wudunya udah kering dari tubuhnya, udah hilang tuh untuk sholat sunat wudu, ya. Jadi sholat sunat wudu itu hendaknya sebaiknya dilakukan sesudah wudu dan belum sholat apa-apa dia, dan wudunya itu masih basah, air wudunya masih basah di tangan atau di kepala sedikit atau di muka, ya. Oleh karena dimakruhkan kita sesudah wudu dilap mukanya atau tangannya karena basah. Padahal air wudu itulah yang akan menjadi malaikat di langit istighfar sampai kiamat. Kita berwudu nih, air yang nempel di anggota badan kita berapa tetes tuh semuanya kira-kira, ya, di anggota badan kita, di muka kita, di telinga kita, di tangan kita sampai sikut kanan dan kiri, kemudian di kaki kita, itu berapa tetes? Itu ribuan tetes itu. Andai kata itu ada ribuan tetes, katakan 1000 tetes, 1000 malaikat di langit yang istighfar sampai hari kiamat. Walaupun kita udah mati, itu malaikatnya masih ada aja istighfar terus buat kita yang berwudu sampai kiamat. Berapa tetes tuh wudu kita? Itulah jumlah air wudu. Berapa tetes itu disunahkan, dianjurkan setiap habis wudu kita jangan dielap, Ya, biasanya kan kita kalau dingin, kalau itu basah kan dilap gitu. Nah, itu sebaiknya jangan dilap, biarin aja. Dia kering sendiri yang ada di tubuh kita. Tapi kalau keadaan normal, ya. Kalau keadaan memang dingin banget, ya lain lagi tuh. Jadi dibolehkan kalau memang keadaan dingin banget kita nih. Kalau masih ada air wudu, ya disunahkan kita habis wudu, ya jangan dielap, dan kita sholat 2 rakaat. Ya. Surahnya nggak bisa yang tadi, yang saya kasih gambaran di dalam kitab ini, ya kuliah aja makulhu, begitu. Sebab ini surah ini jarang dibaca nih sama kita, ya, ayat-ayat ini. Dan ayat ini juga dipakai untuk ini, sholat sunat taubat. Sunat taubat. Sebab sholat sunat taubat, ya, itu dilakukan kapan aja. Bisa tiap malam sesudah kita tahajud umpamanya. Sholat sunat taubat dulu sebelum witir. Sholat sunat taubat itu 2 rakaat. Rakaat yang pertama kita baca surahnya, ya, yaitu di dalam Al-Quranul Karim, walladzina fa'idha fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu rakaat yang pertama.
walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Ya, itu rakaat pertama. Salat sunat taubat nih. Rakaat yang kedua ini tadi tuh, wa may ya'mal su'an aw yazim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Itu aja satu ayat. Ya, setelah Fatihah. Setelah itu ruku, ya. Nanti mungkin kalau perlu ditulis ya, ada waktunya ya. Nah, surah-surah itu. Terus sholat sunat taubat. Sekarang kita lagi melakukan belajar tentang sholat sunat. Apa ini? Sholat sunat wudu, ya. Jadi dikatakan bahwasanya habis waktu kita untuk sholat sunat wudu kalau air wudu di tubuh anggota wudu kita sudah kering dan enggak ada. Jadi kudu masih basah. Baru di situ kita sholat sunat wudu. Wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadis an Abi Dzar dari Abi Dzar qala berkata Abu Dzar dakhaltul masjidah, aku masuk ke masjid. Faizan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun wahdahu. Tiba-tiba aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk sendirian. Faqala, maka bertanya nih Rasulullah, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, inna lil masjidi tahiyatun, bahwasanya bagi masjid itu perlu ada tahiyat, penghormatan. Itu menghormati masjid, namanya dilakukan sholatnya sholat tahiyatul masjid, ya. Wa inna tahiyatahu, bahwasanya menghormati masjid itu rakaatani, dengan sholat 2 rakaat. Oleh karena itu fakum, diri dulu sholat. Farka'uhuma, maka kamu ruku untuk keduanya 2 rakaat itu. Fakum tu, maka aku berdiri, kata Abu Dzar. Farakatuhuma, maka aku ruku untuk keduanya 2 rakaat itu. Summa uddu, kemudian aku kembali duduk. Nah, begitu. Jadi salat tahiyatul masjid sebelum duduk. Sebelum duduk di masjid disunahkan kita salat dulu 2 rakaat. Nah, ya. Wa qala Nawawi, dan berkata Imam Nawawi fit tahqiq, di dalam kitab tahqiq, inna tahiyatul masjid, bahwasanya salat tahiyatul masjid itu tafutu, akan kehilangan waktu, bil julusi, dengan adanya duduk. Malam yashu, selagi dia tidak lupa, gitu. Au yajhul, atau dia tidak bodoh. Wa qasaral faslu, dan baru sedikit waktu perpisahan itu. Jadi barang siapa bahwasanya tahiyatul masjid itu akan hilang waktu untuk kita tahiyatul masjid kalau kita sudah terlanjur duduk, selagi bukan duduk karena lupa, ya. Jadi kalau karena lupa boleh diri langsung sholat 2 rakaat. Awyajul, atau karena bodoh, dia nggak tahu. Kalau karena bodoh nggak apa-apa, ya. Wa qasaral faslu, dan masih perpisahan itu masih sebentar waktunya. Tapi kalau udah lama gitu, ya udah lama gitu, dia udah duduk gitu, nah itu udah kehilangan. Tapi kalau baru sebentar duduk, tiba-tiba ditegur untuk tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid, itu namanya penghormatan kepada masjid kita.
Waqala dan telah berkata Syekhuna Ibnu Hajar berkata, wa yalhaqu bihima alal aujah, dan dihubungkan dengan kedua rakaat itu menurut kaul yang lebih menuju malawi tajali syurbi, sekedar apa yang dia butuh duduk itu untuk minum, bayak udulahu, maka dia duduk sebentar untuk minum, qalilan sedikit, sumayati bihima, kemudian baru dia melakukan sholat 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Itu nggak apa-apa. Jadi bapak sekalian rahimakumullah, disunahkan kita tadi yang pertama tentang sholat sunat wudu 2 rakaat. Waktunya dilakukan sesudah kita melaksanakan wudu, selagi masih basah. Itu aja yang kita pakai ya. Selagi masih basah, anggota wudu kita masih ada basah ya, dan kita belum melakukan sholat yang lain kecuali ini, baru kita melakukan sholat sunat wudu itu. Kita lakukan 2 rakaat di mana saja setiap kita habis wudu. Setiap habis wudu, sebab orang wudu ini kan bukan karena mau sholat aja, bukan mau sholat aja sebetulnya wudu. Lain lagi kalau kita kebanyakan tuh ditanya ya sama istri, emang udah waktu katanya gitu. Padahal kita kapan aja disunahkan wudu, dawamul wudu, biasakan wudu terus sampai mau tidur ya, sampai mau tidur kita dianjurkan wudu. Andai kata kita punya istri, ada hubungan gitu, nah dalam keadaan punya wudu, statusnya tetap punya wudu statusnya, walaupun batal wudunya, tetapi hubungan itu seolah-olah adalah sedang punya wudu. Nah, kalau tidur kita dalam keadaan punya hadas besar, kita mau mandi dingin, mandi dulu nih dingin ya, gimana nih Pak Ustaz? Ya ada yang tanya gitu. Kalau kita hubungan suami istri, tiba-tiba kita mau tidur gitu, itu bagaimana baiknya? Sedangkan kita mau mandi ini dingin gitu, mau mandi dingin. Sedangkan kalau punya hadas besar tidur makruh Pak, makruh. Punya hadas besar tidur tuh makruh. Jadi hendaknya dia bebas daripada hadas besar ya, bahkan disunahkan hadas kecil juga kalau bisa kita punya wudu ketika mau tidur. Oh, kalau kita mau tidur tiba-tiba punya hadas besar, supaya nggak makruh dan supaya boleh kita makan dan minum, maka kita harus wudu dulu ya, walaupun belum mandi, kita wudu dulu, kita wudu baru tidur. Seperti Ramadan, kita punya hadas besar, itu makan minum kan makruh, tidur juga makruh. Nah ntar gimana nih, kita punya hadas besar, maka kita dianjurkan istinja kemudian wudu, boleh tidur, dan boleh juga untuk makan dan minum, sahur rupamanya. Bagaimana sahur ini belum mandi kita, nah gitu, ya, gitulah contohnya biar paham nih. Kalau kita mandi dulu, sahur kesiangan. Nah, sahur kesiangan kalau kita mandi dulu, bisa-bisa nggak sahur kita. Maka kita wudu aja, wudu, kita bebersih daripada itu, dan kemudian tak wudu, kemudian tak boleh makan, boleh minum. Mandi ntar. Mandinya udah subuh, nggak apa-apa, nggak apa-apa, ya. Sebab apa? Kita mendatangkan hadas besarnya adalah masih di waktu malam. Nah kecuali mendatangkan hadas besarnya itu adalah sudah wudu, sudah subuh, yang nggak boleh, ya. Jadi umpamanya mandinya udah siang, udah subuh, baru mandi dia, nggak apa-apa. Yang penting dia pada waktu sebelum sahur itu dia wudu, ya, dia udah bebersih, boleh makan, boleh minum. Paham nih Pak? Iya. Kita orang dewasa kadang-kadang itu punya masalah. Kan katanya nggak boleh punya hadas besar itu tidur, makruh.
Apalagi mau makan, mau minum, mau sahur ya. Caranya gimana supaya nggak makruh? Wudhu dulu. Walaupun belum mandi, wudhu dulu. Ya, paham nih kira-kira? Paham? Ini urusan orang dewasa nih ya, urusan dewasa. Begitu. Nenek-nenek mau udah enggak kali, udah enggak ada urusan itu. Kayaknya tawa tuh nenek-nenek telat gua ngajinya nih kata dia. Coba gua ngaji dari dulu mau Ustaz gitu ya. Ini masih ada waktu, tenang aja kalau masih ada umur. Tinggal kita istighfar aja sama Allah. Begitu. Bener Pak Ustaz. Dulu Pak Ustaz saya mandi dulu, tahu-tahu nggak keburu sahur. Nyesel dia ya. Dan sekalian tuh tentang tentang wudhu, masalah wudhu dan tahiyatul masjid. Kita masuk ke dalam masjid, kemudian disunahkan sebelum duduk sholat dulu 2 rakaat ya. Tapi kalau terlanjur duduk masih karena lupa dan sebagainya boleh. Nah sekarang gimana kalau kita dalam keadaan kesibukan? Apakah setiap masuk duduk, masuk ke masjid ini kita tahiyatul masjid, masuk lagi tahiyatul masjid? Wa'lam. Dan ketahui olehmu, ana rakaatay tahiyati, bahwasanya 2 rakaat sunat tahiyatul masjid, wal wudu, dan salat sunat wudu ya, tata'adiyani bi ghairihima min fardin aw naflin. Dia dapat dilaksanakan dengan selain daripada keduanya itu, daripada sholat fardu atau sholat sunat ya, akhir yang lain. Wa in lam yanwihima ma'ahu, walaupun dia tidak niat dengan keduanya itu, ma'ahu bersama wudunya atau dengan sholat sunatnya. Begini Pak, jadi sholat tahiyatul masjid itu bisa bebas ya, bebas bisa dilakukan dengan sholat fardu atau dengan sholat sunat yang lain ya. Begitu juga sholat sunat wudu ya, sholat sunat wudu dan sholat sunat tahiyatul masjid ini bisa dilakukan dengan sholat lain, baik itu sholat fardu atau sholat sunnah. Bagaimana maksudnya? Kita dari rumah datang ke masjid, wudu kan tuh ya, wudu. Habis wudu masuk ke masjid, udah azan, mau sholat zuhur. Kita sholat sunat qobliyah zuhur. Dengan qobliyah zuhur, sebelum duduk kan nih qobliyah nih, belum duduk dia sholat, berarti membebaskan daripada tahiyatul masjid. Qobliyah zuhur. Juga dia adalah termasuk juga sunnah wudu ya. Jadi satu kali sholat sunat qobliyah zuhur bisa mempunyai 3 fungsi. Tahiyatul masjid juga, sholat sunat wudu juga, sholat qobliyah juga. Itu sunnah. Apalagi fardu. Begitu datang udah sholat berjemaah ya, zuhur kita wudu buru-buru. Buru-buru. Waduh, nggak ada waktu saya nih untuk tahiyatul masjid. Untuk apa lagi sholat wudu? Qobliyah juga enggak. Maka langsung dia sholat fardu, ikut berjemaah. Itu sudah dapat tuh pahala tahiyatul masjid, pahala sholat sunat wudu, dan pahala qobliyah, dan pahala berjemaah di awal waktu. Ini double tuh pahalanya. Kenapa? Dia mau niat tuh nggak ada waktu lagi, nggak ada waktu. Sebetulnya pengen dia, udah biasa dia sholat tahiyatul masjid, dia biasanya sholat qobliyah, dia biasanya sholat. Nah jadi kalau kita Pak, andai kata kita nih mau sholat Jumat nih, hari ini nih Jumat, dan ntar dari rumah kita udah punya wudhu tuh. Kemudian sampai di masjid masih panjang waktu, jam 11 umpamanya. Kita mau langsung aja tuh sholat sunat duha 4 rakaat kan gitu kira-kira. Nah,
Maka dengan sholat duha kita udah bebas, nggak usah tahiyatul masjid, nggak usah sunat wudhu, sudah ditutup dengan duha, begitu. Sebab wudhu kita niat untuk sholat duha sebetulnya, begitu. Jadi bebas, jadi nggak ada makruh. Yang makruh adalah kalau kita datang masjid langsung duduk tanpa sholat dulu, begitu. Dan dia wudhu tidak digunakan untuk sholat, itu makruh juga, ya. Tapi umpamanya kita mau baca Quran nih, katanya baca Quran di rumah atau tadarus di salat isya nih, kita pengen pulang udah batal, wudhu dulu dah kita mau baca Quran. Kita mau baca Quran, kita wudhu dulu. Sesudah wudhu dianjurkan sholat sunat wudhu dulu 2 rakaat. Sholat sunat wudhu baru baca Quran. Sebab kalau baca Quran itu bukan sholat ya, kecuali dia dengan sholat, ya, untuk sholat. Ya, begitu kira-kira biar dipahami nih. Ya, jadi kalau kita umpamanya sholat wudhu dulu, kemudian tahiyatul masjid juga, kemudian baru itu kan banyak sekali itu. Nah, padahal dengan adanya kita sholat duha, dengan adanya kita sholat sunat tasbih, itu bisa jadi adalah ya sudah membebaskan daripada sholat sunat wudhu dan sholat tahiyatul masjid. Paham nih ya? Nah, artinya nggak sunahkan lagi, nggak apa-apa, dan lakukan nggak apa-apa. Tapi gimana itu kalau ada yang melakukan gitu umpamanya? Ada yang melakukan, dia tahiyatul masjid itu, kemudian dia sholat sunat wudhu dulu. Nggak usah, ya. Sebab kalau udah sholat sunat wudhu 2 rakaat, itu nggak ada tahiyatul masjid lagi. Sebab udah sholat dia di masjid itu dengan 2 rakaat sholat sunat wudhu. Begitu juga bila mana dia datang ke masjid, kemudian belum ada waktu dan sebagainya, dia mau sholat tahiyatul masjid dulu juga boleh. Dan sesudah tahiyatul masjid dia sholat wudhu, nggak usah. Sebab udah cukup adalah dengan tahiyatul masjid. Begitu andai kata dia tahiyatul masjid, ya. Apalagi andai kata dia mau langsung sholat fardu, mau langsung sholat qobliyah, sebab udah waktu, nah itu bebas semuanya. Bisa paham ya? Nah, ini tentang tahiyatul masjid, ya. Nah kemudian Naam al-aujah alla yasula fadlahuma, dia tidak akan menghasilkan keutamaan daripada tahiyatul masjid dan salat sunat wudu illa ija nuita apabila diniatkan kedua-duanya. Ijanwiyata apabila diniatkan keduanya, tahiyatul masjid juga diniatin, kemudian sujud juga diniatin, kemudian padahal dia sholatnya langsung qobliyah. Ini dapat nih pahala sebenarnya kalau diniatin di hatinya gitu. Waduh, saya nggak keburu nih untuk sholat wudhu lagi, tahiyatul masjid lagi, tetapi saya niatin dengan qobliyah ini adalah termasuk juga niat sholat sunat wudhu dan sholat tahiyatul masjid. Dapat tuh semuanya pahala tiga-tiganya. Nah ini dikatakan kalau diniatin. Wa yusanu ayaqro'a, dan disunahkan akan membaca fit tahiyati di dalam sholat sunat tahiyatul masjid wa sunnatul maghribi, dan di dalam salat sunat maghrib, wa salatil istikharah, dan salat sunat istikharah, ya, wal ihram, di dalam sunat ihram, wa tawaf, di dalam salat sunat tawaf, yaitu al kafirun wal ikhlas. Cukup dengan surah al ikhlas dan al kafirun dan al ikhlas, kuliah dan kulhu, itu aja. Disunahkan bahkan itu, ya.
Itu disunahkan baca itu. Wa qala Nawawi, dan telah berkata Imam Nawawi fil Azkar, di dalam kitab Al-Azkar, qala ba'du ashabina, telah berkata sebagian sahabat-sahabat kami, man dakhalal masjidah, barang siapa masuk ke masjid nih, walam yatamakkan min salati tahiyati, dan dia enggak mungkin melakukan salat tahiyat masjid. Kenapa? Sebab li hadasin, karena dia punya hadas, nggak mungkin sholat, ya. Au syughlin, atau karena kesibukan, nggak sempat dia untuk melakukan tahiyatul masjid itu, ya. Au nahwi, atau semacamnya. Fayustahabu lahu, maka disunahkan baginya ayaqra'a arba'a marratin, dia membaca 4 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mohon maaf, ya seperti saya tadi bahasan kan datang tuh, langsung duduk ke sini, itu saya baca itu tuh 4 kali, ya. Udah baca itu aja. Sebenarnya saya nggak sempat lagi untuk tahiyatul masjid, nggak sempat lagi untuk itu. Apalagi di sini, ya, sudah pada nunggu dan sebagainya, ya. Maka kita cukup baca ini aja 4 kali. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cukup sampai di sini, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Memahami sholat sunat wudu dan tahiyatul masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah.
Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.